Gadis bersurai coklat itu menatap sendu ke arah sepasang kekasih yang bergelayut mesra di atas lantai dansa di sebuah pesta besar. Ia menekan dadanya kuat-kuat, berusaha menghalau rasa sakit yang menghantam jantungnya. Secara tiba-tiba, pria itu, ia sangat mencintainya. Hampir 4 tahun ia memendam kerinduan, tetapi nyatanya pria itu malah memilih wanita lain untuk menjadi kekasihnya. Selamat malam Nona Alana, Kezia Louis. Suara yang selama 4 tahun tidak pernah ia dengar itu terdengar kembali di indera pendengarannya. Alana menoleh, netranya bersitatap dengan sepasang netra hitam bak langit malam yang menatapnya dengan tatapan lembut, mengisyaratkan sebuah hal yang tidak dapat dia selami. Selamat malam Tuan Erlangga, bagaimana kabar Anda? Tanya gadis itu. Erlangga tersenyum lembut. Laki-laki senyum itu membuat desiran hangat di jantung, memadamkan kembali alarm bahaya yang ia pasang jika meruntuhkan rasa sakit hati yang sempat ia rasakan karena pengkhianatan pria itu. Tidak terlalu baik, karena tidak adanya dirimu di dalam hidupku Nona Al, balas Erlangga sambil menatap sekeliling di mana kekasih barunya tengah bercakap-cakap dengan seorang pria yang menjadi rekan bisnisnya di negara ini. Kenapa semua pria yang saya temui di kehidupan ini selalu bersikap manis saat menutupi perilakunya? Sindir Alana. Mungkin lebih tepatnya tidak semuanya Nona, karena ada sebagian di antara mereka yang berusaha menyimpan rasa cinta itu pada tempat yang terdalam di hati mereka, hingga semua orang yang melihat tidak dapat melihatnya. Alana tertawa lirih, memperlihatkan barisan gigi putihnya yang membuat tawa itu kian mempesona di mata Erlangga. Kenapa Anda tertawa Nona? Adakah kalimat saya yang lucu di mata Anda? Tanya Erlangga. Kalimat Anda memang sangat lucu dan terkesan mengada-ada. Jika seseorang memiliki perasaan seperti itu di dalam hatinya, ia tidak mungkin cepat bangkit dari keterpurukan, apalagi bersikap sangat mesra terhadap kekasihnya di depan seseorang yang ia akui pernah menjadi cinta terbesarnya. Lagi-lagi Erlangga tersenyum. Alana, gadis yang sangat pintar merangkai kata-kata sehingga seseorang yang memiliki IQ di bawah rata-rata harus menerjemahkan kalimat yang terucap dari bibir wanita itu. Kehidupan ini terus berjalan. Kita tidak mungkin berhenti di satu titik yang menyedihkan. Rasa cinta itu bisa kita simpan tanpa mempengaruhi masa depan kita. Ada kalanya kita dituntut untuk fokus ke masa depan daripada memikirkan kembali bayangan masa lalu yang membuat hati kita sakit. Selamat, Anda telah berhasil melakukannya Tuan Erlangga. Bagaimana dengan dirimu Nona? Apakah Anda juga telah melupakan bayangan masa lalu? Tanya Erlangga. Saya tidak pernah menyimpan masa lalu di sudut hati saya yang paling dalam, karena sesuatu yang menyakitkan hati kita selayaknya tidak disimpan. Itu hanya akan mengotori langkah kita ke depannya. Saya lebih suka membuang hal yang menyedihkan itu pada tempat yang semestinya, kemudian menguburnya hingga tidak ada celah bagi jiwa dan raga saya untuk memikirkannya kembali. Lagi-lagi kalimat teoritis itu meluncur dengan anggun dari bibir wanita yang memiliki netra coklat dan rambut panjang tergerai itu. Penampakan gadis ini sangat anggun dan lembut. Tidak ada yang mengira bahwa gadis dengan visual seindah ini memiliki karakter yang tegas dan tidak terbantahkan. Apakah itu artinya Anda telah memiliki kekasih saat ini? Tanya Erlangga memastikan. Tentu saja, dan Anda sudah mengenal baik kekasih saya, jawab Alana dengan menyunggingkan senyum sinis di sudut bibirnya. Erlangga terdiam. Sesungguhnya ia tidak rela jika wanita yang namanya terpatri dalam hatinya yang paling dalam ini dimiliki oleh seseorang meskipun orang itu mencintainya. Apakah saya boleh tahu siapa pria yang telah beruntung memiliki hati Anda Nona Alana? Anda mengenalnya. Orang itu adalah Felix Orlando, sahabat Anda, jawab Alana dengan yakin. Seketika hati Erlangga seperti dihantam sebuah palu godam raksasa yang meluluh lantahkan jiwa dan raganya. Ia tidak menyangka bahwa
Felix Orlando, sang sahabat yang sangat ia percaya, telah mengkhianati persahabatan di antara mereka dengan berani mencintai pemilik hatinya. Kenapa sepertinya Anda terkejut, Tuan L? Sebenarnya Anda tidak perlu memberikan reaksi seperti itu, karena meskipun dulu kita memiliki hubungan, tetapi antara saya dan Tuan Felix Orlando telah memulai hubungan itu terlebih dulu. Tuan Felix Orlando telah mencintai saya sejak dulu tanpa saya ketahui. Jika kali ini Tuhan menjodohkan kami, berarti kisah cinta kami memang ditulis sebagai kuasanya, kata Alana lirih, meskipun apa yang ia ucapkan tidak sesuai dengan hati terdalamnya. Jika Tuan Felix Orlando saat ini menjadi kekasih Anda, lalu kenapa kalian tidak datang bersama, dan sebaliknya Anda justru datang dengan asisten Anda? Tanya Erlangga, berusaha memastikan kenyataan yang ada. Hubungan kekasih tidak harus diperlihatkan secara berlebihan di depan publik. Saya tidak menyukai jika romantisisme saya diketahui orang lain. Biarlah hal romantis itu menjadi privasi saya dan pasangan. Erlangga berusaha menenangkan jantungnya yang mulai berdebar seakan meloncat dari tempatnya. Sungguh, ia tidak rela jika gadis ini dimiliki oleh orang lain, apalagi jika pria itu adalah Felix Orlando. Dengan berbagai cara, ia akan membuat gadis ini kembali dalam pelukannya. Persetan dengan hubungan yang saat ini ia jalani dengan kekasihnya, Alana Kezia Louise, hanya akan menjadi miliknya, satu-satunya wanita yang ingin ia miliki sepanjang hidupnya. Alana berjalan untuk mengambil minuman dari meja yang disediakan oleh pemilik pesta. Gadis itu meneguk cairan berwarna biru tua dari gelas kristal yang terbentuk indah itu. Hatinya berdenyut perih, sesuatu yang tidak pernah ia lupakan. Tidak peduli betapa kerasnya ia mencoba, hari itu hidupnya berubah untuk selamanya. Pernikahan Airlangga dan Andrea memukul telah rasa percaya diri yang sejak kecil ia bangun dari nol. Alana, kenapa kau menangis? Bisik Erlanda. Lalu ia membungkukkan badannya di sebelah gadis itu, mengelurkan tangannya untuk menghapus air mata yang jatuh di pipi Alana. Kau tidak perlu mengakui suatu hal yang bisa membuatmu terluka dan menangis, kata Elang menghibur. Diambilnya gelas kristal berisi cairan berwarna biru tua itu dari tangan Alana yang gemetar. Lalu bimbingnya gadis itu untuk berjalan menjauh dari suasana pesta menuju sebuah sofa di sudut ruangan privasi milik Erlangga di hotel ini. Aku tidak ingin menyakiti hatimu, kata Elang seraya meyakinkan Alana dengan menggenggam jemari gadis itu yang terasa dingin dalam genggaman tangannya. Alana mendongak menatap pria itu. Bulu matanya masih terlihat basah oleh air mata. Lalu apa yang ingin kau lakukan kepadaku? Apakah kau ingin melepaskan kekasihmu yang cantik itu dan kembali kepadaku dengan memberi harapan palsu? Ataukah dirimu ingin kembali bersama Andrea dan memperbaiki hubungan kalian? Aku tahu, meskipun anak yang dilahirkan Andrea bukan anakmu, tetapi kalian pernah melakukan hubungan terlarang itu, kata Alana terisak lirih. Erlangga menutup matanya sekejap sebelum perlahan-lahan menarik Alana ke dalam pelukannya. Aku lebih suka menunjukkannya daripada mengatakannya padamu, kata Elang sebelum kemudian bibirnya mendarat di pertama-tama lembut, setelah itu makin lambat, makin ketika tampaknya Elang mulai kehilangan kendali atas dirinya. Maafkan aku sayang, aku berjanji setelah ini tidak ada rasa sakit, balas Elang yang kemudian mengecup air mata di sudut netra gadis itu. Alana berusaha memahami keadaan. Ia sudah dewasa untuk mengetahui hal ini. Saat ini orang telah memiliki dirinya seutuhnya. Alana tidak ingin berpikiran yang lain lagi tentang hubungannya ke depan, tentang kekasih Elang, dan tentang janji Felix Orlando yang akan menikahinya dalam waktu dekat. Biarlah kali ini ia memperjuangkan perasaannya, mengetahui pengalaman tentang sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Alana bersuara lirih ketika merasakan
membangkitkan sesuatu dalam dirinya, membuat kobaran keinginan di dalam tubuhnya menyala kembali hingga ruangan itu menjadi lebih panas. Apakah setelah ini kamu masih ingin menikah dengan Felix Orlando? Tanya Elang yang sangat ia ingin mengetahui jawaban pasti gadis yang malam ini telah ia miliki seutuhnya. Masih pantaskah diriku ini untuk Felix sementara aku telah menjadi milikmu dan apa yang ku miliki telah kuserahkan kepadamu? Balas Alana kembali menampakkan sikap arogannya. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mendekat untuk memiliki dirimu, dan mulai saat ini dan selamanya aku menandaimu, Nona Alana Kezia Lewis. Kau hanyalah milikku, tegas Elang. Jangan ganggu aku, teriak Elang geram ketika ia belum menuntaskan keinginan keduanya, tetapi suara ketukan pintu itu melambungkan keinginannya begitu saja. Brak, suara keras di pintu mengejutkan Elang yang saat itu tengah tertidur sambil menikmati momen indahnya bersama Alana. Pria itu segera duduk, menetralkan kembali perasaannya, dan ketika ia menatap ke pintu pada sosok ibunya yang berkacak pinggang, Elang menoleh ke samping. Perasaan pria itu berdenyut saat menyadari bahwa gadis yang tadi membuatnya melayang sesaat itu hanyalah bayangan yang timbul dari efek kerinduan dan rasa bersalah yang ia pendam. Kenapa ibu panggil dari tadi tidak menjawab, El? Tanya Hana Laurencia memicingkan mata. Aku benar-benar mengantuk, Bu. Mungkin efek kelelahan yang membuatku tidak mendengar suara panggilanmu, jawab Elang, masih bersuara menetralkan detak jantungnya. Semua seperti nyata, bahkan ia merasakan bagian yang telah basah dan tubuhnya berkeringat. Ia telah memiliki Alana sepenuh jiwa dan raga, tetapi kekecewaan mengelayuti pikiran saat kembali ke dunia nyata, dan nyatanya ia belum mendapatkan maaf dari gadis itu. Kamu sudah melewatkan makan malam tadi. Felix Orlando datang ke sini. Untuk apa dia datang? Tanya Erlangga sinis. Jangan menjadi orang tidak tahu diri, El. Dia adalah sahabatmu, kata Hana. Di dalam mimpiku dia adalah musuhku, gumam El. Apa maksudmu? Tidak, aku tidak mengatakan apa-apa, Bu. Bolehkah aku meminta bantuanmu? Hana tersenyum sinis. Buat Alana menjadi istriku, Bu. Aku tahu bahwa hanya dirimu yang bisa melakukan semua itu, pinta Erlangga. Lakukan itu sendiri jika kamu mampu melakukannya agar Alana bisa mengerti tingkat keseriusanmu memperjuangkan dirinya. Tetapi ingat satu hal, setiap tindakan memiliki resiko. Jangan sampai apa yang kamu lakukan malah membuatmu jauh dari gadis itu. Cepat mandi, ibu sudah menyiapkan makan untukmu, kata Hana yang membalikkan tubuh kemudian melangkah keluar dari kamar sang putra dengan seulas senyum menghiasi bibirnya.